Halo Sobat Nimi, kita gas lagi dah Halo profil dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Dan untuk kopinya nih gua seruput dikit. Gue dapat oleh-oleh ini cap liong bulan. Dan harusnya tahu nih, yang tinggal di Bogor tahu. Waduh, cap liong. Yuk langsung aja kita gaskan low profilnya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini musuh yang akan menjadi lawan bagi Lu Xiaoqi sedang dipersiapkan dan ternyata itu sedang disiapkan oleh Master Menara. Dan untuk musuh yang akan dihadapi oleh Lu Xiaoqi adalah Demonic Beast tipe monster, dan kali ini monsternya adalah monster serigala yang terlihat sungguh sangat luar biasa besar, memancarkan energi yang luar biasa, dan itu jelas dibangkitkan oleh Master Menara ini. Dan dia pun yakin dengan ini semua dia dapat menaklukkan Beizou, ujian dari orang tua itu. Sedangkan di sisi lainnya untuk Lu Xiaoqi sendiri saat ini dia pun tiba di salah satu puncak gunung yang ada di Beizou, dan di tempat inilah mereka dapat melihat pemandangan yang cukup luar biasa indah. Tapi ya pemandangannya cuma awan-awan doang. Namun untuk Lu Xiaoqi melihat pemandangan itu sebenarnya ya dia juga nggak terlalu peduli, karena memang untuk saat ini Lu Xiaoqi dia pun malah fokus untuk dapat melihat panel sistem miliknya. Dan dia juga sedang menantikan misi hadiah dari King Zhou yang sebelumnya, karena memang King Zhou misi utamanya udah mencapai 10% yang artinya akan segera mendapatkan reward. Dan itu membuat Lu Xiaoqi masih menunggu hadiah apa yang akan didapatkan oleh Lu Xiaoqi. Dan dia juga tahu dari 10% itu ya 80%-nya akulah yang melakukannya, dan 2% lagi orang lain. Dan sekarang hadiah apa yang akan aku dapatkan? Ucap dari Lu Xiaoqi yang menantikan hadiah yang akan diberikan oleh sistem kepada dirinya. Tapi ternyata memang bukan cuma Lu Xiaoqi saja yang akan mendapatkan hadiah dari sistem, tapi seluruh para pemain yang ada di King Zhou mereka akan mendapatkannya. Mereka semua mendapatkan notifikasi yang kurang lebih sama dari Lu Xiaoqi, tapi tentunya hadiah yang akan mereka dapatkan itu tentunya berbeda, karena memang untuk para player-player yang ada di tempat ini yang lahir ataupun summon di daerah King Zhou, mereka pun masing-masing mendapatkan hadiah sebanyak 100.000 poin XP. Yang jelas hal itu membuat para player-player ini sungguh sangat senang. Ya, akhirnya ini semua luar biasa, ucap dari orang-orang King Zhou ini yang antusias. Mereka mendapatkan poin hadiah ketika misi utama, plot utama yang ada di King Zhou telah mencapai 10%. Sedangkan untuk Lu Xiaoqi, aku masih menunggu hadiah apa yang akan diberikan oleh sistem kepada diriku, ucap dari Lu Xiaoqi, karena memang 100.000 poin XP yang didapatkan oleh para player-player itu tidak ada gunanya untuk dirinya saat ini. Dan untuk Lu Xiaoqi, sistem masih menghitungnya, karena memang hadiah yang akan diberikan oleh sistem kepada Lu Xiaoqi juga nggak dikit pastinya. Ini yang aku harapkan hadiah apa? Dan ternyata hadiah yang diberikan oleh sistem adalah 8 juta poin XP. 8 juta poin XP. Itu ajanya sedikit kali, ucap dari Lu Xiaoqi yang bosan juga, dan dia tidak menyangka kalau ternyata hadiahnya cuma 8 juta. Hei, apa-apaan ini? Ucap dari Lu Xiaoqi. Tapi di sini sistem pun kembali memberikan sebuah notifikasi kalau Lu Xiaoqi telah berkontribusi besar dalam menyelesaikan misi plot utama itu, dan tentunya dia mendapatkan hadiah tambahan. Dan untuk hadiah tambahannya adalah 8 kali mendapatkan lucky spin. 8 kali, luar biasa, ucap dari Lu Xiaoqi, dan tentunya dia sungguh sangat senang. Dan tentunya Datanglah kepada aku lucky spin, ucap dan Lu Xiaoqi. Dan untuk kali ini Lu Xiaoqi tidak langsung memutar 8, tapi dia menarik 5 dulu. Yuk, ayo kita dapatkan 5 dulu dan kita lihat keberuntunganku ini. Dan untuk keberuntunganku adalah 3,14 sesuai dengan angka pi, dan harusnya itu membuatku sungguh sangat beruntung, ya kan? Dan ketika Lu Xiaoqi dia pun membuka lucky spin yang pertama, dia pun mendapatkan sebuah hadiah, yaitu sebuah skill penguasa item tombak, yang membuat Lu Xiaoqi dia pun bingung, apa? Tombak? Buat apa? Kan aku pengguna sword, apa-apaan ini? Ucap dari Lu Xiaoqi yang kecewa juga. Dan ketika dia kembali membuka skill lucky spin kedua, ternyata lagi-lagi dia pun mendapatkan skill yang sama juga, yaitu skill tombak lagi, yang membuat Lu Xiaoqi agak sedikit kesal tentunya. Apa-apaan nih? Masa sama? Tapi ketika dia membuka dua lain yang lagi, dia pun mendapatkan skill warna ungu, dan itu adalah hal yang sungguh luar biasa. Dapat menyembunyikan persembunyian. Ini luar biasa, tidak buruk, apalagi ini warna ungu, dan ini cocok sekali untuk hitting. Dan kini tinggal satu lagi, dan kali ini warnanya orange. Orange, apa ya hadiahnya? Ucap dari Lu Xiaoqi, dan ternyata ketika dibuka hadiah orange, ting, malah penguatan fisik yang membuat Lu Xiaoqi kesal tentunya. Halah, kok fisik? Buat apa?
Lu pikir orang ini gua tank kah? Tipe tanker kah? Fisik buat apa? Ucap dari Shogi karena dia tipe fighter, kenapa dapatnya tipe tank? Ini kagak ada gunanya. Ucap dari Shogi yang kesal. Cih. Tapi sekarang aku masih punya 3 kesempatan lagi dan iya, aku harap aku mendapatkan oren lagi. Ucap dari Shogi dan kali ini ternyata ting ada 1 oranye dan juga 2 biru. 1 oranye, baiklah. Kita buka dulu yang biru dulu lah. Ucap dari Shogi dan ketika dibuka, pung, dia pun mendapatkan sebuah skill lagi yaitu kekuatan spiritual. Dua-duanya meningkatkan spiritual yang membuat Shogi agak senang juga. Kekuatan spiritual. Wih, ini berguna nih. Kalau ini berguna, ucap dari Shogi yang sungguh sangat senang karena dia dapat meningkatkan kekuatan bawaannya, atributnya, yang artinya atributnya dapat ditingkatkan menjadi lebih kuat lagi. Tentunya itu membuatnya sungguh sangat senang, apalagi ini juga dapat meningkatkan kekuatan dari Sword Heart miliknya. Luar biasa. Ucap dari Shogi karena memang untuk saat ini Sword Heart yang dimiliki oleh Shogi ada di tingkatan 4, yang artinya dia dapat membuat mereka yang ada di rank 4 ke bawah langsung kek dah tuh, gile. Dan untuk Shogi sungguh sangat senang dan saat ini ayo kita buka tingkat yang terakhir yaitu orange ini. Dan hadiah apa yang akan aku dapatkan? Ucap dari Shogi. Tapi di sini melihat Shogi yang bengong aja membuat Kian dia pun bingung. Apa yang sedang dilakukan oleh paman lu? Kenapa dia nengok awan? Apakah ada sesuatu yang menarik kah? Ucap dari Kian yang bingung juga dengan Shogi yang masih menung aja nengok awan, dan itu membuatnya bingung dan juga penasaran. Apakah dia akan mendapatkan sebuah pencerahan kah dengan cara melihat awan? Aneh, ucap dari Kian yang bingung. Tapi memang untuk saat ini Shogi memang dia terlihat seperti yang menatap awan, walaupun pada sebenarnya dia sedang membuka panel sistem. Atribut apa yang aku dapatkan? Ternyata sebuah skill yang dapat meningkatkan atribut. Meningkatkan atribut kekuatan air yang sebelumnya dia miliki. Sesuai dengan yang sebelumnya juga dari 2 biru yang sebelumnya itu dapat dikombinasikan dengan ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Mantap nih, ucap dari Shogi. Dan sepertinya aku mendapatkan informasi kalau kekuatan dari atribut itu tidak bisa ditingkatkan, tapi dengan kombinasi skill ini dan juga 2 skill yang lainnya harusnya ini bisa meningkatkan atributku dan memperkuatnya. Ucap dari Shogi yang sungguh sangat senang. Dan sekarang ayo tingkatkan atributku. Ucap dari Shogi yang kini dapat meningkatkan kekuatan atribut yang dia miliki yang membuat tubuhnya memancarkan energi yang luar biasa yang mengejutkan bagi Kian yang ada di sebelahnya beserta juga Nona Xian melihat Shogi yang melakukan sebuah penerobosan lagi. Dia melakukan penerobosan lagi? Ucap dari mereka. Dan untuk Shogi, setelah dia meningkatkan kemampuan atribut miliknya, mari kita coba apa yang telah kita pelajari. Ucap dari Shogi. Dan untuk Shogi dengan satu gerakan saja dia dapat membuat awan itu bergerak dengan cukup cepat hanya dengan perintahnya saja. Padahal sebelumnya Shogi hanya dapat menggerakkan air, tapi kini dia dapat menggerakkan awan karena awan ada sedikit butiran-butiran air di dalam saja, dikit aja udah dapat dikendalikan oleh Shogi. Dan itu adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan untuk Kian dan juga Xian, mereka pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi, menguatkan kekuatan atribut. Dan untuk Shogi, dia tidak cuma dapat menggerakkan awan, tapi dia juga dapat membentuk awan itu menjadi sesuatu yang ia inginkan. Bahkan saat ini Shogi dia pun dapat membentuk sword besar dari atas langit, dan ini adalah hal yang sungguh sangat gila. Paman, apakah kemampuan atributmu dapat ditingkatkan? Ujian dari gadis Kian itu. Dan untuk Shogi dia berujar, tentu saja bisa. Memangnya kenapa? Tanya dari Shogi. Tidak paman, yang aku tahu dari buku sejarah tidak pernah mencatat hal seperti ini. Jawab dari Kian yang mengatakan kalau tidak ada seseorang yang dapat meningkatkan kekuatan atribut mereka setelah mereka membangkitkannya. Tapi untuk Shogi dia pun mengatakan tidak ada bukan berarti tidak pernah bisa. Apa yang diucapkan oleh Shogi tentunya membuat Nona Kian dia pun bingung. Apa? Bukan berarti tidak bisa. Jadi maksudnya, karena memang untuk Shogi ini adalah hal yang sungguh sangat edan karena dia dibantu oleh sistem dan dia dapat meningkatkan kekuatan atributnya. Namun untuk para NPC yang hal seperti ini tentunya nggak bisa. Dan untuk Shogi lagi-lagi dapat mendapatkan sebuah notifikasi sistem, dan kali ini adalah sebuah petunjuk misi plot utama yang ada di Bezo. Dan untuk Shogi, akhirnya misi utama juga muncul.
Dan untuk Lu Xiaogi dia pun tahu apa yang harus dia lakukan karena memang misi utama ada di bawah sana. Dan untuk Lu Xiaogi kini dia pun turun ke bawah sana dan dia juga berujar, sepertinya aku merasakan aura iblis yang ada di bawah sana dan kalian bisa ikut dengan diriku untuk dapat menyelidikinya. Ujar dari Lu Xiaogi dan dia sengaja turun untuk dapat menyelesaikan misi yang akan diberikan oleh si staff. Dan untuk Lu Xiaogi sebenarnya dia nggak bisa mendeteksi aura iblis yang ada di bawah sana, tapi karena memang dia diberitahukan oleh sistem kalau ada Demon Beast di bawah, makanya dia langsung turun. Dan tentunya ketika Lu Xiaogi turun di sini, Qian dan juga Nona Xian mereka pun bingung bagaimana bisa Lu Xiaogi merasakan ada Demon Beast di bawah sana. Benarkah? Bahkan aku tidak bisa mendeteksinya. Ucap dari mereka berdua yang bingung. Dan untuk Qian, Bibi ayo kita turun, ucap dari bocah ini. Dan untuk di bawah sana ternyata memang saat ini ada beberapa player dan juga beberapa NPC yang sedang diuber-uber oleh Demonic Beast. Dan untuk para player ini mereka pun langsung berusaha keras untuk dapat menghindari ini semua. Apa-apaan ini? Aku datang ke tempat ini bukan untuk dapat diserang oleh serigala ini, ucap dari para player itu. Tapi di sini untuk para player dan juga para NPC lolos dari kejaran Demonic Beast tentunya tidaklah mudah. Bahkan dari mereka juga ada yang harus menggunakan poin kebangkitan mereka. Dan itu adalah hal yang sungguh sangat mengerikan untuk bagi para player, apalagi untuk para NPC. Mereka nggak punya poin kebangkitan. Tapi di sini Demonic Beast yang ada di tempat ini sungguh sangat banyak dan juga mengerikan, apalagi untuk para player pemula. Dan di sini salah satu player dia pun terjatuh dan dia pun kini akan dilahap oleh Demonic Beast yang ada di tempat ini. Dan jelas itu membuatnya ketakutan. Tapi ketika dia akan dilahap oleh Demonic Beast di sini, dia pun merasakan ada sebuah bayangan yang tiba-tiba saja muncul tepat di atas kepalanya. Dan itu membuatnya pun sadar, bukankah ini adalah bayangan pedang? Ujar dari orang ini. Karena memang ketika dia melirik ke arah atas, dia dapat melihat kalau ternyata ada sebuah benda besar seperti pedang yang datang ke arah mereka. Dan ini adalah hal yang sungguh sangat gila. Dan hal itu juga tidak langsung dilepaskan begitu saja. Dan tentunya hal ini dapat dimanfaatkan oleh bocah ini untuk melakukan sebuah serangan ataupun siaran, maksudnya siaran live stream. Pedang yang sangat besar ini pasti adalah ulah dari kultivator tingkat tinggi. Hujam dari bocah ini yang langsung melakukan siaran live stream. Dan dia pun harap kalau ini dapat membuatnya jadi viral. Ujar dari bocah ini karena memang datanglah sebuah benda besar. Dan ini sepertinya adalah benda yang disiapkan oleh Lu Xiaogi sebelumnya. Dan di sini untuk bocah player ini dia pun langsung melakukan siaran live stream di mana dia berujar, semuanya lihatlah, jangan ragu untuk dapat mengirimkan love. Aku akan melakukan siaran live stream langsung dari seorang kultivator yang kuat yang akan menghancurkan sekelompok Demon Beast yang ada di tempat ini, ujar dari bocah itu. Dan ketika dia sedang melakukan siaran live stream, dia pun dapat melihat ada seorang kultivator hebat yang akan melakukan aksinya. Dan ketika dia melakukan efek zoom in dan ternyata itu adalah Lu Xiaogi yang membuat bocah player ini dia pria yang sungguh sangat tampan. Meskipun aku adalah seorang pria, tapi aku rasa dia memang tampan, ujar dari bocah ini. Tapi ketika dia melihat lebih detail, tunggu dulu, bukankah itu adalah wajah yang familiar? Itu bukankah orang-orang itu? Ujar dari bocah ini yang ingin kalau ternyata itu adalah Lu Xiaogi, sosok yang sebelumnya viral juga. Nah, itu jelas membuatnya sungguh sangat senang. Sekarang apakah ini adalah giliranku untuk viral? Ujar dari bocah ini karena memang ketika dia melihat dan juga langsung melakukan siaran live stream, siaran live streaming langsung ramai cuy. Langsung ada 897 orang yang nonton. Dan itu jelas membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun langsung komen. Dan mereka pun mengatakan, ada apa? Lu Xiaogi, dia apakah ini real? Ujian dari orang-orang yang ada di tempat ini, mereka tidak menyangka kalau ternyata Lu Xiaogi datang ke Beizhou. Dan di sini untuk Lu Xiaogi sendiri saat ini dia pun ingin mencoba kekuatan barunya. Dan ketika dia melihat banyak sekali Demonic Beast di bawah sana, mereka semua cocok sebagai percobaanku, ujar dari Lu Xiaogi. Karena memang kini ketika dia pun melepaskan teknik pedang besar miliknya, Demonic Beast itu langsung porak-poranda. Dan itu adalah hal yang sungguh sangat mengerikan. Dan aksi yang dilakukan oleh Lu Xiaogi juga langsung masih direkam oleh bocah streamer itu, yang membuat Lu Xiaogi dia sungguh sangat luar biasa. Lagi-lagi dia pun viral lagi. Dan untuk aksi yang dilakukan oleh Lu Xiaogi dalam satu gerakan,
dia dapat membuat para Demonic Beast porak-poranda, dan ini adalah hal yang sungguh sangat mengerikan. Namun untuk Lu Xiaogi sendiri, hal yang seperti ini ya biasa aja, karena memang untuk Lu Xiaogi saat ini dia pun hanya mendapatkan 2000 poin XP dari setiap Demonic Beast yang ada di tempat ini, dan dia juga kena spam dari poin Demonic yang telah dia dapatkan. Tapi di sini untuk Lu Xiaogi, ini nggak seberapa, apalagi di sini dia juga tahu kalau Demonic Beast yang ada di tempat ini mendapatkan sebuah buff, dan itu membuatnya pun tahu kalau sepertinya mereka semua yang ada di tempat ini sedang dikendalikan oleh sosok lainnya lagi. Wow, sepertinya ini dilakukan dari kejauhan, ucap dari Lu Xiaogi, karena memang ketika aku dulu masih menjadi seorang player, aku tahu kalau misi utama yang ada di Beizhou ini adalah untuk mengalahkan Ancient Beast, yaitu Moonlight Snow Wolf King, dan dia telah bangkit saat itu. Ketika dia bangkit, di kehidupanku yang sebelumnya, aku telah membentuk lebih dari 50 orang untuk dapat membantuku mengalahkan Demonic Beast itu. Bahkan aku mengumpulkan lebih dari 50 orang yang ada di level 50 ke atas, dan tentunya itu sungguh sangat sulit. Bahkan itu benar-benar mengancam segalanya. Bahkan saat itu aku juga harus menggunakan poin kebangkitanku untuk dapat menyelesaikan misi itu. Tapi semua anggota yang aku bawa, mereka semua langsung kacau porak-poranda ketika kami harus mengalahkan Demonic Beast itu. Dan itu sungguh sangat mengerikan. Tapi ketika aku sudah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, aku mendapatkan sebuah bantuan yang tiba-tiba saja datang. Dan yang datang itu adalah Pei Qian, dan dia ada di rank 6 untuk saat itu. Dan dia muncul tepat ketika aku sedang mengalahkan Demonic Beast. Dan saat itu juga Qian, dia secara resmi muncul di permainan ini. Itu itu sih dulu ketika aku masih menjadi seorang player. Tapi untuk saat ini tentunya itu berbeda, ujar dari Lu Xiaogi. Dan untuk saat ini Raja Serigala itu dia tidak ada di tempat ini, dan dia ada di dalam sana, di luar sana. Dan sepertinya aku harus memancingnya untuk dapat keluar, ujar dari Lu Xiaogi. Tapi untuk saat itu dia telah mencapai rank 7, yang artinya dia sangat kuat. Tapi untuk saat ini harusnya dia tidak lebih dari rank 5, dan untuk rank 5 aku dapat mengalahkannya, ujar dari Lu Xiaogi. Maka dari itulah kini untuk sisa-sisa Demonic Beast yang ada di tempat ini, Lu Xiaogi akan menggunakan kekuatan Sword Heart miliknya saja. Karena memang ketika Lu Xiaogi dia menggunakan Sword Heart miliknya, dapat membuat jiwa daripada Demonic Beast langsung berguncang. Dan dalam sekejap Demonic Beast yang ada di tempat ini, mereka tubuhnya tidak dapat bergerak. Dan untuk Lu Xiaogi, dia pun tahu kemana musuh itu berada, di mana sosok yang mengendalikan makhluk-makhluk ini. Dan karena memang dia sudah tahu di mana arah dari misi utama ataupun bos utama dari para Demonic Beast di sini, tidak ada gunanya lagi Lu Xiaogi mempertahankan para Demonic Beast yang ada di tempat ini. Dan dalam satu gerakan, semua Demonic Beast yang ada di tempat ini langsung oyong dan plak ketiplak dah. Nah gitu dah semua Demonic Beast yang ada di tempat ini. Dan untuk Lu Xiaogi, hanya dalam satu gerakan aku dapat membuat mereka semua langsung tumbang. Luar biasa, ujar dari Lu Xiaogi. Dan dia juga tahu kalau kini Big Boss utama yang ada di tempat ini dia sedang marah. Ujar dari Lu Xiaogi, karena dia dapat merasa raungan dari Big Boss itu yang benar-benar rapat menguncang, apalagi untuk para player-player pemula yang ada di tempat ini. Dan untuk Lu Xiaogi, ketika dia tahu kalau saat ini bocah kameramennya sedang dalam kondisi yang enggak baik-baik aja, di sini dengan kemampuannya Lu Xiaogi dia pun memblokir serangan yang diberikan oleh bos itu untuk dapat menyelamatkan bocah kameramennya itu. Setelah raungan itu berhenti, tiba-tiba saja tanah pun bergetar yang membuat bocah ini dia berucap gempa bumi dan longsor salju. Ujar dari bocah ini yang panik. Tapi untuk Lu Xiaogi, dia mengatakan tidak, ini bukanlah gempa bumi ataupun badai salju. Ini adalah ulah dari ribuan Demonic Beast datang ke arah Lu Xiaogi. Dan untuk Lu Xiaogi, dia harus menghadapi ribuan Demonic Beast seorang diri. Dan ini adalah hal yang sungguh-sungguh sangat edan ketika Lu Xiaogi harus menghadapi sendirian melawan ribuan Demonic Beast. Dan itu adalah hal yang sungguh sangat mengerikan. Dan apa yang akan dilakukan oleh Lu Xiaogi kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Dan apakah kalian pikir Lu Xiaogi bakal takut? Tidak, dia malah justru nyengir. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.